terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sosial hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Saudara, banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengajak masyarakat menjaga lingkungan. Salah satunya dengan seni. Seperti yang akan dilakukan sejumlah anak muda mengkampanyekan akan pentingnya jaga kebersihan lingkungan dari sampah. Lantas seperti apa bentuk kampanye mereka dan apa yang membuat mereka cinta akan kesenian, baik seni digital maupun manual? Hal ini akan kita bahas bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di sini. Ada Alim Riana, selaku Ketua Umum UKM Creative Art Polimedia. Selamat pagi. Pagi, Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Dan di sampingnya ada Sabrina Aisyah, juga selaku pengurus UKM Creative Art dari Polimedia Makassar. Selamat pagi, Ya, Sabrina. Pagi, Kak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, ini kan teman-teman konsen ataupun juga tergabung dalam UKM yang menaungi seni seperti itu ya, dan juga mungkin boleh dijelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan creative art ini seperti apa, dan mungkin satu-satu boleh jelaskan dari ketua umumnya dulu. Okay. Jadi baik, sebelumnya UKM Creative Art Makassar itu sudah ada sekitar 11 tahun yang lalu, didirikan pada tanggal 11 November 2013. Jadi memang di UKM Creative Art Makassar ini lebih berfokus pada bagaimana pengembangan minat seni dan bakat mahasiswa, khususnya di bidang seni digital dan seni manual. Oke. Mungkin ada teman dari Sabrina? Selain seni juga kita fokus ke desain grafis gitu. Oke. Jadi memang selain untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa dari Polimedia, terkhususnya untuk desain art. Dan apa ini yang menjadi, kalau kita lihat teman-teman ini kan berdirinya dari 2013, terus kemudian bergabung di seni. Kalau kita lihat Polimedia ini kan memang di industri kreatif seperti itu. Apa yang melatar belakangnya atau apa visi misi teman-teman sebelumnya untuk hadir di tengah-tengah mahasiswa Polimedia ini? Jadi kalau misalkan sebenarnya dari kampus memang sudah memfasilitasi dalam bentuk media, tapi kami di Creative Art Makassar lebih berfokus bagaimana berkreasi, menggunakan cara yang lebih profesional. Jadi misal mulai dari research-nya, bagaimana proses pengkaryaannya yang lebih profesional lagi, karena di bangku perkuliahan jujur itu masih kurang kami dapat, makanya kami kembangkan di UKM Creative Art Makassar. Oke, berarti memang selain dapat di bangku perkuliahan, terus kemudian juga UKM ini berdiri untuk bisa mempertegas dan juga bisa menjadi wadah teman-teman untuk bisa menyalurkan bakat-bakat terkhususnya di dunia seni digital. Mungkin kalau saya ke Sabrina lagi, mungkin boleh dijelaskan, ini kan kalau kita berbicara soal seni, ini seni seperti apa nih yang mewadahi ataupun juga menjadi tempat naungan teman-teman di UKM ini? Boleh, Sabrina. Kalau soal seni kan biasanya dari perspektif masing-masing individu. Nah, dari UKM Creative Art itu mengajarkan bagaimana cara menghasilkan ide dari hasil dari bertahap-tahap, secara bertahap, mulai dari riset, terus kita ada juga brainstorming gitu. Kayak begitu. Oke, berarti memang diajarkan juga ya tahap-tahap awalnya, dari kemudian kumpulkan ide sampai kemudian melakukan aksi. Biasanya berapa lama sih untuk melakukan, misalnya untuk mengkonsep sebuah kegiatan atau mengkonsep sebuah ide dari riset hingga nanti melakukan aksinya tuh biasanya butuh waktu berapa lama? Sebenarnya tergantung kegiatan seperti apa yang mau dibuat, dan kebetulan kalau kegiatan yang lumayan besar pasti perlu beberapa bulan. Dan kebetulan kalau dari Creative Art Makassar biasanya sekitar 3 bulanan itu sudah lumayan bisa. Oke, berarti memang tergantung kegiatannya juga ya. Ini apakah butuh waktu lama, berbulan-bulan, atau mungkin kalau kegiatan yang ringan-ringan mungkin butuh waktu beberapa hari. Kalau kita berbicara soal teman-teman yang mewadahi ini adalah UKM Creative Art Polimedia, kalau saya ke Sabrina, apa sih yang menjadi program-program unggulan nih teman-teman untuk bisa mengasah skill anggota-anggota yang berada di UKM Creative Art?
Oke, kalau di UKM Creative Art sendiri itu kita sebutannya ada dua, ada program kerja sama agenda kerja. Nah, untuk agenda kerja itu biasanya tiap bulan itu rutin dilakukan kayak agenda pembelajaran untuk meningkatkan skill individu. Nah, itu juga agenda kerja itu biasanya kita seleksi dari keinginan masing-masing anggota. Nah, kalau program kerja itu ada 3 program kerja yang besar. Mungkin umumnya kalau di UKM lain, organisasi lain itu pasti ada Diksar kayak pendidikan dasar dulu. Yang kedua ada workshop. Jadi kita ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan terkait dari UKM Creative Art, sama yang terakhir ini pameran Creative Space. Oke, berarti untuk mengenalkan seni secara dini ini teman-teman bahkan turun juga ke sekolah-sekolah seperti itu. Kau melihat bagaimana sekolah-sekolah antusias, sekolah-sekolah khususnya di Kota Makassar ini seberapa antusias dan khususnya di bidang seni apa mereka tertarik? Sebenarnya kalau kami lihat secara dari sudut pandangnya kami, mereka lebih ke sangat antusias. Mungkin cuman kendalanya dari medianya mungkin, atau mereka belum kurang pemahamannya mungkin, maksudnya kurang media yang bisa mencari gitu. Tapi selain dari Makassar juga kami sempat juga workshop di luar Makassar, salah satunya di Pinrang. Nah, kalau di sana mereka antusias, sangat antusias, cuman memang agak kurang di bagian digitalnya, penggunaan softwarenya mungkin karena di pedalaman atau apa. Jadi Oke, berarti ini memang akses ke aksesnya. sana juga menjadi salah satu kendala ya teman-teman, ataupun juga sekolah-sekolah yang teman-teman datangi terus kemudian dikenalkan berbagai bentuk seni. Nah, ngomong-ngomong soal bentuk seni, mungkin kalau saya ke Sabrina, ini kan teman-teman sebagai mahasiswa dari Polimedia Makassar yang belajar soal banyak tentang media, termasuk media seni itu sendiri. Mungkin boleh jelaskan nih kan ada digital art, terus kemudian ada yang wall, yang wall ya. Itu mungkin boleh dijelaskan ini perbedaannya apa, dan perbedaan mendasar boleh dideskripsikan. Kalau digital itu sudah pasti dari namanya digital, kita fokus menggunakan software. Jadi kita menggambar atau membuat sesuatu pakai software. Kalau manual itu ya pakai pensil atau melukis, pakai cat gitu. Oke. Tapi kan kalau kita berbicara soal digital nih, teman-teman berarti hadapi tantangan lagi dong sekarang dengan adanya AI ini. Dengan lebih mudah kayaknya itu kalau berbicara soal seni digital, kita hanya masukkan perintah saja di promptnya, terus kemudian bisa menghasilkan karya digital juga, bahkan mungkin lebih bagus seperti itu. Ini teman-teman hadapinya bagaimana dan lihat fenomena ini seperti apa? Sebenarnya kalau dari kami cukup sulit, tapi beberapa kali juga sempat lihat bagaimana karya yang dihasilkan dari AI sama bagaimana karya yang dihasilkan sama manualnya manusia. Itu kalau dari sudut pandang seni dan desain sebenarnya agak mudah untuk didefinisikan mana yang dari AI, mana yang dari manusia. Karena kalau dari AI pasti ada detail-detail kecil yang masih kelihatan kasar, masih kelihatan kurang bagus. Tapi sedangkan kalau dari seni manusia itu lebih terasa feel-nya, lebih detail, lebih dekat lah sama kita. Ada kan, human interest-nya seperti itu lebih terasa ya. Nah, ini kalian lihat fenomena ini sebagai lawan atau kawan nih, Sabrina? Jujur sebenarnya waktu di awal memang agak jadi ancaman gitu. Nah, tapi lama-kelamaan tetap kelihatan berbeda hasilnya. Oke, berarti memang harus meningkatkan skill juga, terus kemudian keterkaitannya dengan human interest memang masih bisa dapat dideteksi ya dengan sangat mudah antara digital art yang dibuat oleh AI dan juga manusia itu sendiri. Baik saudara, kita akan bahas mengenai kegiatan teman-teman dan juga ketertarikan mereka di dunia seni. Tetap bersama kami di Sapa Selesai.
Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sosial. Tentunya masih bersama dua narasumber saya dari teman-teman UKM Kreatif Art Polimedia Makassar. Dan tadi juga kita sempat singgung soal seni dan teman-teman ini akan ada agenda besar ya. Salah satu pengurus UKM Kreatif ini adalah melakukan pameran seni kreatif art. Mungkin boleh dijelaskan selaku Ketua Umum Ali Meriana ini agendanya seperti apa dan konsepnya ini bagaimana nantinya? Baik, sebenarnya nama kegiatannya itu lebih jelasnya Creative Space. Ini sudah yang ketiga kalinya, sudah berjalan dari tahun 2023 dan kemarin juga dari tahun 2024 dan sekarang akan dilaksanakan. Dan kebetulan tiap tahunnya itu kami adakan dengan tema yang cukup berbeda. Nah, kali ini kami lebih dekat dengan masyarakat, lebih dekat dengan isu sosial, khususnya pada sampah lingkungan. Oke, berarti memang lebih detail ke isu masalah menjaga sampah lingkungan atau menjaga lingkungan seperti itu ya. Mungkin saya ke Sabrina, ini latar belakangnya tadi kan mungkin sudah diulik sedikit oleh Riana soal temanya. Nah, ini latar belakangnya sebenarnya apa sih yang menjadi keresahan teman-teman terus kemudian akhirnya mengangkat tema ini? Benar yang kakak bilang, ini sebenarnya berangkat dari keresahan masing-masing individu atau kita bisa bilang berangkat dari keresahan dari UKM Kreatif Art, di mana sebenarnya kita bisa lihat sekarang kondisi sekarang bagaimana kayak tempat pembuangan sampah itu sudah sangat kayak full, sudah tidak bisa menaungi sampah lagi yang baru. Jadi Creative Space ini kami adakan untuk sebagai awareness untuk masyarakat sebenarnya, sama untuk meningkatkan kemampuan individunya UKM Kreatif Art dalam merespon isu-isu lingkungan atau sosial ke dalam bentuk karya. Gitu. Oke, berarti memang lebih ke meningkatkan awareness aja ya ke masyarakat tentang bagaimana kondisi lingkungan ataupun juga sampah yang ada di sekitar kita seperti itu. Nah, targetnya ini kan masyarakat tentunya, terus kemudian juga mahasiswa ini apa nih yang akan nilai, maksudnya lebih spesifiknya nih nilai-nilai apa ini yang akan disampaikan lewat pameran teman-teman ini ke masyarakat khususnya? Boleh ke Riana? Mungkin lebih dekatnya khususnya pada sekitar kampus dulu yang lingkup kecil, karena sebenarnya keresahannya dari melihat kampus saja yang kayak sampahnya susah, sampahnya di mana-mana berserakan. Nah, nilainya yang mau diangkat bagaimana kita sebagai mahasiswa itu bisa setidaknya kalau tidak bisa mendaur ulang, setidaknya kita buang sampah pada tempatnya misal kayak gitu.
lebih ke hal sekecil itu. Oke, memang berangkat dari lingkungan sekitar ya, terutama kampus dan juga bagaimana kampus merespon ini tentunya tentang masalah memanajemen sampah di area kampus. Nah, ini kalau kita berbicara soal temanya lagi, konsepnya ini berapa hari, terus kemudian nanti akan ada apa saja di selama kegiatan itu? Kalau kegiatannya itu kurang lebih 3 atau 4 hari. Di dalamnya itu ada talk show, ada workshop, ada juga perlombaan kayak cosplay gitu. Oke, itu diadakan kapan nih? Mungkin boleh langsung ditanya ke teman-teman semua ini kapan diadakannya dan di mana tempatnya? Jadi pameran Creative Space 3 ini akan dilaksanakan tanggal 20 sampai 23 Februari 2025 di Kampus Politeknik Negeri Media Kreatif PSDK Makassar di Jalan Perintis. Oke, jadi memang di kampus Polimedia Makassar itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara lagi soal pameran seni ini, pameran apa saja nanti yang akan dipamerkan di sana yang menjadi daya tarik supaya teman-teman bisa ke sana untuk bisa menyaksikan langsung, Riana? Khususnya di Creative Space 3 ini kita lebih fokus pada seni instalasi karena Creative Space 2 kemarin kita mix antara seni cetak sama seni instalasi, tapi di Creative Space 3 ini kita fokus pada seni instalasi karena apa? Karena kan kita angkat isu sampah, berarti kita mengurangi kayak cetak mencetak, spanduk dan lain-lainnya, makanya kita fokus bagaimana penggunaan sampah menjadi karya. Jadi memang fokus ke instalasi karya sampah. Oke, berarti manfaatkan sampah untuk menjadi sebuah karya. Nanti di sana apakah ada workshop untuk teman-teman bagaimana bisa memilah atau kemudian mengubah sampah menjadi karya atau seperti apa? Di sana ada workshop seperti itu atau hanya memang sekedar talk show terus kemudian pameran seni saja? Ada, Kak. Boleh, ada workshopnya. Jadi rencana workshopnya itu sama kayak bikin karya, entah itu dia dari botol plastik kita gunting-gunting, jadikan gantungan kunci, kayak begitu Kak workshopnya. Oke, jadi memang ini sekaligus menjadi ajang teman-teman yang bingung sampah plastiknya mau diapakan, terus kemudian kehabisan ide seperti itu mungkin bisa datang ke pameran seni Creative Space ini. Nah, ini kalau kita bicara soal talk show dan juga kenapa harus ke sana, ini ada bintang tamu spesial kah atau teman-teman ada undang dari aktivis-aktivis lingkungan atau seperti apa? Rencana kami akan undang dari khususnya Dinas Lingkungan Sosial, terus kita juga ada undang dari komunitas-komunitas pegiat isu sosial, sama dari mahasiswa. Jadi setiap bidang mungkin ada yang jadi perwakilan untuk bicara. Oke, berarti memang ada perwakilan ya dari orang-orang terkait untuk berbicara soal masalah lingkungan yang ada dari dinas sosial seperti itu. Nah, kalau teman-teman nih, saya mau flashback ke belakang tentang konsep teman-teman kemudian mengangkat pameran seni Creative Space bertema lingkungan ini. Teman-teman rencanakannya berapa lama dari riset terus kemudian sampai menentukan tema dan juga tempat kegiatan ini berapa lama? Dari mungkin bisa dibahas sama steering komitenya. Kebetulan saya steering komitenya. Kita awal konsep itu dari bulan September sebenarnya. Cuma kan biasa ada beberapa kendala, jadi kayak harus satu suara dulu. Jadi ada beberapa kali pertemuan yang memang kita harus menyatukan visi dulu, Kak. Untuk satukan konsepnya. Oke. Tambahan sedikit Kak. Boleh. Tapi kan mulai berjalan dari bulan September, tapi untuk konsep fix dan mulai ada kejelasan teknisnya itu di bulan Desember. Jadi memang bulan Desember kemarin ya, akhir tahun yang menjadi penentuan dan juga kesepakatan bersama bahwa kegiatannya ini akan dilaksanakan selama berapa hari seperti itu. Nah, kalau kita tarik lagi secara umum dari tadi kita berbicara soal khusus masalah lingkungan, tadi teman-teman juga sempat sebut keadaan lingkungan manajemen sampah yang ada di kampus. Ini kalau kita tarik secara umum, teman-teman ini sebenarnya melihat kesadaran masyarakat soal isu lingkungan, terutama menjaga sampah plastik dari lingkungan atau pengurangan penggunaan sampah plastik di Kota Makassar aja deh, itu lihatnya gimana sih, Riana? Khususnya di lingkungan sekitar rumah dulu ya Kak. Boleh. Sebenarnya cukup miris ya dilihat karena sekitar setiap kan jarak antara rumah saya ke kampus lumayan cukup jauh. Nah, di situ saya melihat kayak sampah di mana-mana, kayak tumpukan sampah yang seharusnya dibawa ke pembuangan sampah malah berserakan di pinggir got-got seperti itu.
Jadi memang kesadaran Iya. untuk bisa membawa sampai ini kepada tempatnya ini masih kurang, kurang, ya. Itu juga menjadi salah satu teman-teman untuk bisa mengangkat tema ini di pameran seni Creative Space. Baik saudara, kita akan masih ngobrol lagi dengan teman-teman dari UKM Creative Art Polimedia Makassar. Tetaplah bersama kami di Sapa Selesai. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampan pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Penghujung malam sebelum hari berganti, lengkapi referensi dengan update perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat gagalkan aksi kawanan begal yang hendak mencuri kendaraannya. Sebuah mobil milik kepala desa terbakar saat terparkir. Kompas Malam. Ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sosok, tentunya hanya di Kompas TV independen terpercaya, dan saya masih dengan dua narasumber dari UKM Creative Art Polimedia Makassar, masih bersama Riana dan juga Sabrina. Kalau kita berbicara soal seni ini kan sebenarnya luas ya, seni itu bisa di mana saja ditempatkan, di bidang apa saja. Nah teman-teman ini punya jangka panjang atau perencanaan jangka panjang nggak sih setelah lulus dari Polimedia ini nanti kemudian inginnya terjun di bidang pekerjaan seperti apa? Mungkin saya ke Riana dulu. Kalau saya pribadi, apalagi saya jurusan desain grafis, tentunya saya akan lebih berkontribusi di industri kreatif, khususnya di bidang desain grafis. Entah itu ikut serta dalam volunteer dulu, mungkin akan lebih bertahap sebelum memang yang betul-betul di studio misalnya. Oh, oke, sebelum betul-betul menjadikan itu sebagai suatu kerjaan tetap. Nah, kalau kita ini kan perlu pembelajaran. Ini teman-teman di kampus apa saja sih mata kuliah yang kemudian menunjang Riana misalnya untuk bisa terjun di dunia desain grafis? Di mata kuliah desain grafis itu ada branding, ada bahasa visual, ada nirmana, mungkin kita lebih ke seni-seni abstrak dulu. Terus mencakup ke bagaimana membuat branding untuk sebuah brand. Oh, oke. Jadi memang teman-teman pelajari juga konsep untuk bisa membranding sebuah brand itu sendiri. Oke, kalau kita ke Sabrina. Sabrina, mungkin boleh dijelaskan apa rencana ke depannya ini? Teman-teman kan sudah terjun di seni media sejak kuliah. Nanti ke depannya ingin jadi apa? Terjun di bidang apa? Kalau saya pribadi mungkin hampir sama kayak Alim Riana, saya juga mau fokus ke digital marketing. Digital marketing, lebih ke digital marketingnya berarti ya, karena memang ini kan dua jurusan berbeda ya, Riana dan juga Sabrina, tetapi nanti tetap terjunnya di bagian seni media seperti itu yang menggunakan media. Nah kalau kita flashback lagi, ini teman-teman sebenarnya masuk ke Polimedia karena tidak sengaja atau memang teman-teman suka dengan yang namanya seni? Dan kalau ada cerita, boleh cerita sejak kapan suka sama seni? Saya ke Riana dulu. Kalau saya suka seni itu dari kelas 12 SMA. Sebenarnya masuk ke Polimedia juga diajak sama teman, katanya ada selain dari kampus lain, ada juga di Makassar yang memang fokus pada media kreatif. Nah itu Polimedia, makanya saya masuk ke desain grafis Polimedia. Di situ lebih detail juga bagaimana desain grafis itu di Makassar. Oke, susah nggak sih jadi mahasiswa desain grafis? Aduh. Itu soalnya kalau saya lihat teman-teman yang divisinya di bagian desain itu bisa duduk depan laptop berjam-jam dan hanya natap satu layar saja. Itu teman-teman kalau jadi mahasiswa itu seperti apa? Kalau saya pribadi karena memang suka di depan laptop, jadi ya enjoy saja. Karena memang
tidak suka yang lebih ke sosial, maksudnya bersosialisasi. Jadi memang kalau tugas di depan laptop saya seharian itu fine-fine saja. Oke. Kalau Sabrina sendiri? Kalau saya, boleh diulang Kak pertanyaannya? Jadi mahasiswa di Polimedia itu susah gak sih? Kalau kita lihat teman-teman, misalnya saya nih punya teman yang di desain grafis ataupun juga di digital marketing seperti itu, mereka kerjaan depan laptop terus bisa duduk satu tempat tuh berjam-jam. Kalau jadi mahasiswanya sendiri seperti apa? Sama Kak, dinikmatin saja karena memang saya tertarik dalam seni itu mulai dari sebenarnya dari SD sama dari TK. Dari kecil sudah terbiasa menggambar. Cuma pas masuk kuliah lebih di spesifik lagi apa yang mau saya tekuni. Gitu. Oke. Nah ini apa nih tantangan? Kalau mungkin dari SD kan suka menggambarnya mungkin di buku. Nah pada saat jadi mahasiswa ini sudah menggambarnya di tablet secara digital. Ini apa sih tantangan paling besar yang mendasar Sabrina hadapi? Kalau tantangan mungkin dari awal itu mungkin adaptasi sama softwarenya, sama dari pribadi juga itu kadang suka berkecil hati kalau lihat teman-teman yang gambarnya lebih bagus. Gitu. Berarti itu menjadi insekuritas itu menjadi salah satu tantangan teman-teman juga ya, walaupun di dunia seni. Nah kalau kita berbicara lagi soal seni ini teman-teman, kalau lihatnya melakukan kegiatan-kegiatan seperti pameran seperti ini dukungan pemerintah, teman-teman lihatnya ini apakah sudah cukup untuk mendukung teman-teman berproses ataupun juga melakukan kegiatan besar seperti ini, atau seperti apa, Rian? Mungkin karena untuk Creative Space 3 ini belum bisa kami jawab karena memang masih dalam proses ke sana. Tapi kalau untuk dukungan dalam Creative Space 2 kemarin lumayan karena dari wali kota, dari dinas sosial juga cukup mendukung untuk acara kami, entah mereka berpartisipasi sebagai narasumber, seperti itu Pak. Tapi memang berpartisipasi sebagai bintang tamu saja selama teman-teman berkegiatan di Creative Space 1 dan 2 kemarin. Nah sebagai steering committee nih Sabrina, ini mungkin boleh dijelaskan sebenarnya bentuk dukungan seperti apa sih yang kalian harapkan di kegiatan-kegiatan besar yang diadakan mahasiswa Polimedia? Yang kami harapkan sebenarnya selain narasumber, kan kalau narasumber itu mungkin pemerintah lebih tahu ya kalau kondisi, apalagi kondisi sosial atau lingkungan. Kalau dalam yang kami harapkan itu sebenarnya dukungan dari kayak publikasi aja sih Kak, publikasi media. Berarti ingin terpublikasi nih kegiatannya, baik pemerintah kota itu sendiri akhirnya bisa tahu ternyata memang ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa terkhususnya di bidang seni dengan mengangkat isu-isu sosial, salah satunya adalah isu lingkungan. Boleh di reminder atau ke pemirsa yang ada di rumah kegiatannya kapan dan di mana? Boleh sekali lagi Riana? Jadi kegiatan Creative Space 3 dari UKM Creative Art Makassar itu akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 23 Februari 2025 di kampus Polimedia Makassar. Di Polimedia Makassar selama 3 hari, teman-teman wajib datang ke sana untuk bisa tahu, dan juga nanti juga ada talk show dan juga ada pameran seni di sana bagaimana tentang menjaga lingkungan di sekitar kita. Terima kasih Riana dan juga Sabrina sudah hadir di studio Kompas TV, teman-teman dari UKM Creative Art Polimedia Makassar. Semoga kegiatannya berjalan lancar, berdampak positif untuk kita semua. Baik saudara, itulah tadi perbincangan kami dari teman-teman UKM Creative Art Polimedia Makassar. Saya Dukala Mataha, mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.